Donald Trump menetapkan kebijakan tarif baru di Amerika. Ya, tentu ini dalam rangka perang dagang. Dampaknya sangat meluas dan berdampak kepada berbagai macam negara termasuk Indonesia. Bagaimana kita melihat ini dalam konteks ketatanegaraan? Saksikan di Benang Kusut Tata Negara. Hukum tata negara sebenarnya itu cenderung bersifat statis. Ilmu yang bersifat dinamis itu sebenarnya ilmu politik dan ilmu ekonomi. Jadi kalau kita bisa melihat kebijakan apa yang tepat bagi Indonesia dalam merespon kebijakan Donald Trump, itu harus dilihat dalam aspek ilmu politik dan ilmu ekonomi. Misalnya kita harus mencari solusi bagaimana memperlancar perdagangan dari Indonesia. Karena tentu komoditas Indonesia itu sangat banyak ya, ada sumber daya alam dan lain sebagainya. Nah, itu kan tidak boleh terhambat akibat dari kebijakan tarif dari Donald Trump karena akan mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Keadaan ini tidak bisa dianggap remeh ya. Kita ketahui kondisi global saat ini sangat volatil, sangat rentan. Kalau kita ingat-ingat sejarah, pada tahun 1900-an awal, dunia juga sedang bergejolak dan volatil. Termasuk keadaan ekonomi dunia juga sangat rentan. Sehingga waktu itu Amerika juga mengalami Great Depression pada tahun 1930-an. Selanjutnya, Amerika juga terseret ke dalam Perang Dunia Kedua. Tentu juga ada motif-motif ekonomi di balik itu selain motif-motif politik atau diserang oleh Jepang. Ada yang bilang kondisi saat ini itu sebenarnya hanya siklus saja, bersifat siklus sejarah ya, sejarah yang berulang seperti pada tahun 1900-an awal. Misalnya saat ini kita mengalami pandemi, lalu ketidakstabilan ekonomi, ketidakstabilan politik, dan perang di mana-mana di Ukraina, di Israel Palestina, dan kondisi geopolitik yang sangat panas. Sebenarnya kondisi ini juga terjadi di tahun 1900-an awal ya, ada Great Depression, ada pandemi dan segala macam, dan kondisi saat itu juga lahir proteksionisme yang sangat tinggi karena lahir satu pemikiran puncak dari nasionalisme, dan puncak dari nasionalisme itu pada akhirnya adalah justru terjadinya perang dunia karena masing-masing negara merasa paling superior sehingga terjadi konflik. Tentu faktornya bermacam-macam ya, ada faktor politik, ada faktor ekonomi juga, dan semua saling berkelindan dan akhirnya terjadilah perang dunia. Nah, keadaan saat ini dianggap seperti keadaan pada tahun 1900-an. Jadi ada yang menganggap ini seperti siklus dan ada potensi kita mengalami konflik-konflik perang konvensional yang sama seperti pada tahun 1900-an awal. Nah, dalam konteks ini
bagaimana kita memandang keadaan tersebut dalam perspektif ketatanegaraan atau dalam perspektif konstitusional. Tentu dalam perspektif konstitusi kita harus bisa memahami keadaan yang kacau, keadaan untuk mempertahankan negara. Karena kalau negara itu hilang ya konstitusinya pun juga hilang. Jadi ada ancaman terhadap kedaulatan negara. Nah, jika terjadi kondisi seperti itu, maka itu adalah kondisi yang disebut dengan keadaan bahaya. Keadaan bahaya ini juga ada di konstitusi kita ya. Jadi diatur siapa yang berwenang untuk menetapkan satu keadaan bahaya. Tapi konstitusi kita tidak menjelaskan secara detail kalau terjadi keadaan bahaya harus bagaimana. Nah, ini yang mungkin nanti akan jadi perdebatan dalam perspektif ketatanegaraan. Dan keadaan bahaya itu juga telah diakui di dalam hukum internasional ya. Misalnya di ICCPR itu dengan istilah state of emergency ya. Kita kembali lagi ke kebijakannya Donald Trump. Kalau ini dalam konteks perang dagang, tentu ini berkaitan dengan tekanan-tekanan ekonomi ya dari Amerika kepada negara-negara lainnya. Kalau saya sih berharap ya ini hanya dalam konteks permasalahan perekonomian saja. Dan mudah-mudahan bisa diselesaikan, disolve melalui kebijakan-kebijakan ekonomi yang baik oleh pemerintah Indonesia. Jadi harus dipikirkan apakah respon kita terhadap kebijakan Trump dengan melalui jalur negosiasi atau dengan kita melakukan proteksionisme kembali. Nah, kalau kita salah dalam menerapkan kebijakan ekonomi yang tepat, khawatirnya terjadi eskalasi. Ada dari kondisi perekonomian yang tidak stabil lalu bereskalasi ke dalam konflik-konflik lainnya. Karena umumnya konflik-konflik itu berasal dari permasalahan ekonomi. Karena ya namanya perut lapar, kemiskinan. Kalau itu dalam kondisi yang sangat parah, umumnya akan menimbulkan gejolak-gejolak di masyarakat, baik di internal negara tersebut atau mencakup aspek-aspek eksternal dari negara tersebut. Kalau meluas, maka bisa menjadi perang konvensional demi mempertahankan kedaulatan ekonominya. Nah, makanya kita harus sangat bijaksana dalam memutuskan kebijakan ekonomi di tengah keadaan global yang tidak stabil ya. Jangan sampai dunia ini terus tereskalasi konflik-konflik dan sampai terjadi permasalahan konflik yang bersifat eksesif. Karena kalau sudah sangat parah dan konflik itu bersifat eksesif, maka dapat menimbulkan tragedi kemanusiaan. Baik itu perang antar negara maupun gejolak-gejolak konflik di dalam negara tersebut. Nah, makanya dalam perspektif konstitusional kita juga harus mempelajari dan memiliki mekanisme kalau misalnya terjadi konflik, terjadi kekacauan, jangan sampai terjadinya tragedi kemanusiaan. Saya mengajukan persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi. Tentu dalam perspektif konstitusional ya. Ketika misalnya Indonesia mengalami kekacauan, bagaimana mekanisme hukum itu bekerja untuk mengatasi hal tersebut. Oleh karena itu, subscribe channel ini untuk mendapatkan penjelasan mengenai perkara tersebut.